Kota Parakan tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa. Dari kota kecil di lembah Sumbing Sindoro ini, pada tahun 1945, telah mengorbankan semangat para pemuda pejuang dalam mengusir pendudukan penjajahan pasca proklamasi kemerdekaan, sejak pelucutan senjata Dai Nippon. Pada tanggal 27 November 1945, terjadilah pertempuran antara ulama dan umara di pendopo Kawedanan, Parakan, untuk mensikapi pendudukan tentara sekutu di Magelang yang tidak jauh dari Temanggung. Kini, saksi bisu sejarah itu masih berdiri tegak di Jalan AIP Mungkar Parakan, sebuah bangunan eks-kantor Kawedanan berarsitektur gaya kolonial Belanda, yaitu rumah dinas Wedono Parakan, dibangun era abad ke-19 tahun 1900-an. Bangunan ini dulunya sebagai tempat atau kantornya seorang Wedono. Masyarakat lebih kenal dengan sebutan Kawedanan, yaitu tempat singgahnya seorang Wedono. Pejabat Wedono dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1860-an sebagai penguasa di Karesidenan. Memasuki Kawedanan, kita melewati ruang pendopo. Pendopo ini adalah ruang tambahan dari bangunan utama yang ada di ruang belakang. Pendopo sebagai fasilitas tempat berkumpulnya masyarakat. Dari pendopo, kita memasuki ruang utama Wedanan. Kemudian, masuk ke dalam lagi, terdapat ruang untuk para staf Wedono saat itu. Yang unik, masih ada peninggalan berupa loket untuk melayani masyarakat saat itu. Sobat Jelajah Nusantara, kali ini kita akan menelusuri kota Paraan. Paraan adalah sebuah kota di Temanggung yang penuh dengan destinasi untuk kita kunjungi berkaitan dengan situs-situs sejarah. Kita akan melihat daerah Parakan mulai dari Pasar Entul, kemudian kita akan melihat stasiun kereta api dan juga situs Surbakala. Kita ikuti program berikut ini. Pasar Entul terletak tidak jauh dari Kawedanan. Pasar ini menjual jajanan tradisional atau makanan kecil. Pasar ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Jajanan yang tersedia sangat lengkap. Ada nasi jagung, nasi pecel, sate ayam, kue cucur, arem-arem, bubur, dan jajanan-jajanan dari ketela. Kota kecil yang dijuluki Little Chinatown di lereng Sindoro, Kabupaten Temanggung ini, menyimpan begitu banyak bangunan peninggalan bersejarah. Salah satunya adalah Omah Tangsi. Rumah ini disebut Omah Tangsi yang ada di salah satu jalan Brigjen Katamso nomor 11. Namun, orang Parakan lebih mengenalnya dengan nama Jalan Ngadirejo. Rumah ini dibangun pada tahun 1928 oleh Pek Tong An untuk putranya Pek Hian Chiao. Rumah dengan halaman luas ini dibangun oleh Pek Tong An. Ia adalah seorang dari Hokkien yang mendarat di Batavia tahun 1886. Sampai di Parakan, Pek Tong An bekerja pada keluarga Cheong, dan karena kepintarannya, ia diangkat menantu, dinikahkan dengan Cheong Bungkus Nio. Cheong Bungkus Nio adalah istri dari Pek Tong An. Dan ketika sukses menjadi juragan tembakau, maka ia mulai membangun rumah dan membeli perabotan di Parakan, dan salah satunya membangun rumah untuk putranya, yaitu Pek Hian Chiao. Pada masa hidupnya, Pek Tong An juga membuka pengobatan gratis dan dapur umum. Pada masa agresi Belanda, suasana kacau, maka keluarga pergi ke Jakarta. Usai perang, rumah dipakai militer
dan tahun 1960-an dipakai asrama polisi. Sejak saat itu, rumah dikenal dengan nama Rumah Tangsi. Sejak tahun 1992, rumah ini dibuka sebagai tempat penginapan. Rumah eksotis dengan bangunan tidak simetris ini memiliki pekarangan yang luas. Interior rumah ini juga sangat eksotis dan barang-barangnya masih terawat dengan baik. Dari Rumah Tangsi, kita bertandang ke Omah Candu, Gotong Royong, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Lazimnya seperti rumah-rumah pecinan lainnya di Parakan, maka dari jalan hanya terlihat seperti dinding panjang dan satu pintu kecil. Namun ketika kita masuki pintu tersebut, terlihatlah ciri khas rumah oriental yang memiliki pekarangan luas. Yang pertama kali kita lihat di pekarangan adalah kolam, dan ini adalah salah satunya rumah oriental yang memiliki kolam di depan rumah utama. Rumah besar ini oleh banyak kalangan disebut sebagai rumah bergaya oriental yang paling kuat dan paling orisinil di Parakan. Rumah ini diperkirakan dibangun pada tahun 1890. Rumah ini dari awal dimiliki oleh Chong Un-jiang yang lahir pada 20 Desember 1839 di wilayah Hokkien di Tiongkok, yang kemudian diteruskan keturunannya hingga kini. Ketika terjadi Perang Candu pada tahun 1856 sampai 1860, maka Chong Un-jiang merantau keluar Tiongkok bersama beberapa sanak saudaranya menuju Tanah Jawa, dan akhirnya pada perjalanannya sampai ke Parakan. Rumah besar ini diperkirakan pada masa lalunya sangat sibuk dengan berbagai kegiatan bisnis yang ada di dalamnya. Berbagai kegiatan bisnis dilakukan, dan salah satunya diduga adalah perdagangan candu. Warga Parakan pun mengenal rumah marga Ciong ini sebagai rumah candu. Ornamen maupun bahan bangunan semuanya masih menunjukkan kekhasan bangunan gaya oriental. Rumah marga Ciong yang dianggap oleh berbagai kalangan arsitektur sebagai rumah dengan ciri Tionghoa yang paling kuat di kota Parakan. Bagian bangunan utama rumah ini dibagi menjadi 3, yakni bagian beranda depan, bagian tengah yang terdiri dari altar leluhur dan diapit oleh kamar tidur di kedua sisinya, dan bagian belakang yang juga diapit oleh kamar tidur di kedua sisi. Yang kita lihat ini adalah bagian dari rumah utama dengan perabotan yang masih orisinil. Begitu besarnya rumah ini, maka pada masa lalu disebutkan diperlukan 5 asisten rumah tangga yang tugasnya hanya membersihkan dan merawat peralatan yang ada. Pada beranda depan terdapat balok rangka konstruksi atap yang dihiasi oleh begitu indah yang dalam bahasa Cina disebut Cesang Mingzhou, atau kalau diterjemahkan secara harfiah, desain pelana atap ini meniru struktur kereta Kaisar Ming yang agung. Di sini, kita juga dapat melihat kursi santai tua. Rumah yang dibangun pada tahun 1890 terasa sangat nyaman dan sejuk karena memiliki atap yang tinggi, dan kita dapat membayangkan kejayaan marga Ciong pada masa lalu. Nama gotong royong itu penggalan atau singkatan dari nama 2 bersaudara yang memiliki rumah ini, yaitu Go Kim Tong dan Go Kim Yong. Di sini pernah ditinggali oleh Lo Jing-ti, sehingga banyak orang tahu rumah ini bernama Rumah Kung Fu. Di dalam omah candi gotong royong ini masih tersimpan peralatan senjata dan peralatan kungfu sisa perguruan kungfu Garuda Mas yang didirikan oleh Lo Jing-ti.
Nama saya Dani, saya generasi kelima dari Hotik Chai atau orang sini nyebutnya Ngkong Sudur. Itu anak angkat dari Lau Jingti. Lau Jingti itu seorang pelarian sebenarnya. Karena buron dia membunuh orang secara tidak sengaja, lawannya meninggal di atas panggung waktu bertarung. Dia kemudian kabur, akhirnya sampai di Paraan sini ditampung oleh kakek buyut saya. Nah, untuk selanjutnya dia kemudian setelah tinggal di sini dia juga membuka perguruan atau dulu itu sebutannya kungfu itu kungdo ya kalau dulu. Nah, sebagian besar ilmunya itu diturunkan ke kakek buyut saya ini. Nah, setelah kakek buyut saya meninggal, perguruannya bubar. Jadi turun cuma di dalam keluarga saja. Perguruannya dulu namanya Garuda Mas. Sekarang Sudah bubar. Ya, jadi cuma untuk keluarga aja yang belajar untuk keluarga, untuk sendiri, belajar sendiri. Banyak ada tangan kosong, ada senjata, ya, nyatanya ada pedang, toya, golok, ya macam-macam lah. Ya. Lo Jingti adalah ahli kungfu dari Hokkien, dan karena kesalahan tangan membunuh orang yang bukan musuhnya, beliau melarikan diri. Akhirnya, sebelum 1870, pindah ke Parakan dan mendirikan perguruan kungfu di Parakan. Stasiun Parakan merupakan stasiun kereta api non-aktif yang terletak di Parakan Wetan, Parakan, Temanggung. Stasiun ini termasuk dalam wilayah aset 6 Yogyakarta, serta merupakan stasiun kereta api yang lokasinya paling barat di Kabupaten Temanggung. Dahulu, stasiun ini merupakan stasiun paling ujung di jalur kereta api Secang Parakan. Stasiun ini dibuka pada tanggal 1 Juli 1907 oleh Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS untuk melayani angkutan penumpang dan tembakau di Temanggung. Dahulu, stasiun ini memiliki 3 jalur rel, dan stasiun ini dahulu dilengkapi oleh depo kereta api, depo lokomotif, gudang, dan lain-lainnya. Stasiun ini dahulu merupakan salah satu stasiun besar di jalur kereta api Secang Parakan. Namun, pada tahun 1973, stasiun dan jalur ini secara resmi ditutup. Setelah ditutup, sebagian kompleks bangunan di stasiun ini dibongkar, termasuk 2 rumah dinas pegawai yang dulunya terletak persis di atas gundakan tanah depan, tepat di depan stasiun. Secara resmi, jalur ini dibagi menjadi 2 proyek Secang Temanggung, dibuka pada tanggal 3 Januari 1907, dan Temanggung Parakan, dibuka pada tanggal 1 Juli 1907. Dengan dibukanya segmen terakhir ini, resmilah jalur kereta api ini. Stasiun ini dahulu terletak kurang lebih 30 km dari stasiun Wonosobo. Tetapi NIS, operator stasiun Wonosobo, tidak berminat untuk menyambungkan kedua stasiun itu karena kondisi medan pegunungan yang sangat sulit. Oleh karena itu, untuk menyambung Parakan dengan Wonosobo, disediakan angkutan bis. Sekitar tahun 1973-an, jalur kereta api resmi ditutup atau dinonaktifkan. Setelah layanan kereta api dinonaktifkan, otomatis sarana dan prasarananya seperti stasiun yang berada di jalur ini pun tidak lagi digunakan. Bangunan stasiun ini nampak masih utuh. Bisa kita lihat di pinggir jalan. Di bagian depan ada jendela kecil yang pada masa aktifnya digunakan sebagai loket penjualan tiket kereta api.
Stasiun Bedono merupakan stasiun kereta api kelas 3 atau kecil yang terletak di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Secara kasat mata, bangunan stasiun ini amat sederhana. Ia hanya terdiri dari ruang tunggu penumpang dan ruangan yang merangkap sebagai ruang kepala stasiun dan ruang penjualan tiket. Dalam sejarahnya, stasiun ini dibangun bersama dengan pembangunan jalur kereta api Secang Kedung Jati. Jalur ini merupakan jalur kereta api pegunungan, menggunakan rel gigi, menghubungkan kawasan strategis militer Hindia Belanda di kota Magelang dengan benteng William I di Ambarawa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas tentara Kenil di kawasan tersebut. Pada tanggal 1 Februari 1905, jalur segmen ini telah selesai dibangun. Stasiun Bedono memiliki arsitektur khas Belanda yang masih terawat dengan baik. Dengan bangunan utama yang dikabarkan terbuat dari batu bata merah. Keunikan stasiun Bedono terletak pada ketinggiannya yang diketahui mencapai 711 mdpl di atas permukaan laut. Hal ini menjadikannya stasiun kereta api tertinggi di Jawa Tengah dan stasiun tertinggi kedua di Indonesia setelah stasiun Nagreg yang memiliki ketinggian 848 mdpl. Untuk mencapai ketinggian tersebut, kereta api yang menuju stasiun Bedono harus melewati rel bergerigi agar dapat melaju dengan aman di tanjakan curam. Di sekitar stasiun Bedono masih terdapat beberapa peninggalan Belanda yang tersisa, di antaranya pipa pengisi air pada lokomotif uap beserta bak penampung airnya. Selain itu, masih ada pula alat pemutar lokomotif atau turntable. Dahulu, lokomotif uap diputar secara manual di atas turntable tersebut. Alat pemutar lokomotif itu juga masih asli peninggalan Belanda. Tidak jauh, di sebelah utara stasiun Bedono, rel bergerigi masih dapat dijumpai. Dari stasiun Bedono yang berada pada ketinggian 711 mdpl, rel bergerigi itu akan menurun menuju stasiun Jambu yang berada di ketinggian 479 mdpl. Jarak kedua stasiun itu sekitar 5 km. Sejalan dengan pertumbuhan kendaraan roda 4 seperti truk dan mobil yang tumbuh pesat di tahun 1970-an, stasiun Bedono secara berangsur mulai ditinggalkan oleh penumpang yang beralih ke moda transportasi lain. Tahun 1978, stasiun Bedono dinonaktifkan sebagai stasiun penumpang reguler dan pupus sudah kejayaan jalur kereta api Ambarawa Secang yang syarat dengan kenangan. Sobat Jelajah Nusantara, perjalanan kita kali ini akan berakhir di Benteng Pendem Ambarawa atau disebut juga dengan Benteng Fort William I. Tetapi sayangnya, seperti yang Anda lihat, benteng ini sedang dalam taraf revitalisasi, sehingga kita tidak bisa masuk lebih jauh ke dalamnya. Kita akan bertemu lagi pada program berikutnya. Salam!